Fornas Bandung berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Dewan Pengurus Wilayah Perkumpulan Forum Nasional Bantuan Hukum atau DPW Fornas Bandung berkedudukan di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Dewan Pengurus Cabang Perkumpulan Forum Nasional Bantuan Hukum atau DPC Fornas Bandung berkedudukan di ibu kota kabupaten seluruh Indonesia. Ada 3 nih Bapak, sudah betul semuanya? Ibu kota, kabupaten atau dari kota ya? Ini sudah betul ya? Ya. Asas pasal 4 Perkumpulan Forum Nasional Bantuan Hukum disingkat adalah perkumpulan para organisasi bantuan hukum terakreditasi yang berasaskan Pancasila, keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Ya. Ada yang mau ditambahkan Bapak? Cukup. Landasan pasal 5 Perkumpulan Nasional Bantuan Hukum disingkat dengan Fornas Bandung Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai landasan struktural, Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Forum Nasional Bantuan Hukum disingkat Fornas Bandung sebagai landasan organisasi, Keputusan Musyawarah Perkumpulan Forum Nasional Bantuan Hukum disingkat Fornas Bandung sebagai landasan operasional. Pasal 6, status dan sifat, mau saya bacakan atau tidak? Cukup. Baik. Cukup ya, dan cukup saja. Pasal 7, maksud dan tujuan. Ya. Pasal 8, usaha dan upaya. Cukup lah. Pasal 9 tentang keanggotaan. Pasal 10 keanggotaan Fornas Bandung, saya bacakan, organisasi berbadan hukum yayasan, organisasi berbadan hukum perkumpulan, organisasi bantuan hukum perguruan tinggi. Ya. Lalu pasal 11 struktur organisasi Forum Nasional Bantuan Hukum terdiri atas Badan Permusyawaratan. Musyawarah atau musyawaratan? Permusyawaratan. Lalu di poin A ada musyawarah khusus, Ya. musyawarah biasa, Ya. musyawarah koordinator wilayah. Ya. Sudah betul ya? Badan pimpinan, Dewan Pengurus Pusat atau DPP, Dewan Pengurus Wilayah atau DPW, kemudian Dewan Pengurus Cabang atau DPC. Ya. Sudah betul Bapak? Betul. Lembaga kelengkapan organisasi. Ada Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Badan Otonom, serta Komite Etik. Betul ya? Pasal 12. Pengawasnya? Pengawas Gimana? Kalau Nanti- pengawas masuk di situ apa? Oh, itu kelengkapan ya? Iya, ini kelengkapan, bukan dari inti. Iya, iya. Saya lanjut Pak. Ya. Pasal 12 tentang keuangan. Fornas Bandung memperoleh dana untuk kegiatan organisasi dari yang pertama uang iuran anggota, sumbangan-sumbangan tanpa ikatan apapun, serta usaha yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Pasal 13 keanggotaan Fornas Bandung terdiri atas perkumpulan atau lembaga dipimpin dan diurus oleh suatu badan pengurus yang terdiri dari sedikitnya 3 orang atau lebih. Badan pengurus juga dapat mengangkat seorang pengawas atau penasehat atau lebih dan seorang pelindung atau lebih. Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa untuk pelaksanaan tugas sehari-harinya akan dipimpin oleh pengurus harian yang untuk pertama kalinya telah dipilih dan diangkat sebagai pengurus harian. Yang pertama, Ketua Umum Tuan Haji Sugeng Sarjana Hukum Magister Studi Islam dalam kartu tanda penduduk tertulis Sugeng SHMSI. Sekretaris Jenderal Tuan Yunus Sarjana Hukum. Bendahara Umum Nyonya Dr. Randa Hajah Masroha. Pengawas Tuan Profesor Dr. Suparji Ahmad Sarjana Hukum Magister Hukum dalam kartu tanda penduduk tertulis Suparji. Pengangkatan pengurus dan pengawas tersebut di atas telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. Ya. Sudah betul semua Bapak? Betul. Sudah semuanya gitu? Baik. Keanggotaan badan pengurus berakhir karena yang pertama atas permintaan sendiri, selanjutnya karena meninggal dunia, selanjutnya karena suatu sebab menurut keputusan dengan suara terbanyak dari badan pengurus sendiri. Lowongan anggota badan pengurus diisi oleh badan pengurus sendiri. Ya. Pasal 14 kewajiban badan pengurus atau pengurus harian. Kemudian pasal 15 suatu sebab jabatan lowong. Pasal 16 tentang pembukuan. Ya. Rapat badan pengurus di pasal 17. Pasal 18 tentang perubahan dasar dan pembubaran. Pasal 19 hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini serta anggaran rumah tangga dan peraturan lainnya ditetapkan oleh rapat pengurus. Pasal 10 tambahan teristimewa akhirnya untuk segala urusan mengenai akta ini dan segala akibatnya maka para penghadap memiliki tempat tinggal umum dan tetap atau domisili di kantor panitera pengadilan negeri di Purwokerto. Satu dan hal lain yang tidak terpisahkan dari akta ini berikut segala akibatnya para penghadap tersebut di atas bersedia disumpah untuk mempertanggungjawabkan atas kebenaran dari semua dan segala sesuatu yang dinyatakan sebagaimana tersebut dalam akta ini setelah terlebih dahulu menyatakan dan menegaskan telah memahami, membenarkan,
menyetujui, mengakui, serta menerima baik akta ini, dan selanjutnya membebaskan atau melepaskan segala hak yang dimiliki untuk tidak menuntut bagaimanapun juga kepada saya notaris dan para saksi pegawai notaris dari pertanggungjawaban perdata maupun pidana. Akta ini diselesaikan pada pukul 11:53 waktu Indonesia Barat. Demikian akta ini dibuat dan diresmikan di Purwokerto pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dihadiri oleh Nona Polariska Octavia Dewi sebagai saksi. Setelah akta ini dibacakan dijelaskan oleh saya notaris kepada para penghadap, para saksi, maka ketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya notaris menandatanganinya. Demikian akta ini. Jadi Bapak, ini saya sudah saya bacakan untuk akta